Shalom, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita diberi kesempatan untuk hadir kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau saat ini Bapa kami boleh kembali Bapa, untuk kami boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau saja Bapa yang membawa kami lebih lagi Bapa. Kalaupun saat ini kami berada di dalam rumah kami Bapa, kami percaya Tuhan, kami tetap merasakan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh terus memuji dan memuliakan akan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kemuliaan-Mu. Haleluya. Mataku segenap hidupku persembahan. Katakan hidupku. Ini hidup kami Bapa. Hidupku Kami menaikkan setiap pujian kami Bapa. Kami menaikkan setiap penyembahan kami Yesus. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Ini hidup kami Bapa. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Ku. Segenap hidupku persembahan. Kami mau naikkan setiap pujian kami. Kami menaikkan setiap penyembahan kami Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Sekali lagi katakan hidupku adalah penyembahan-Mu Yesus. Kau hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku penyembahan. Segenap hidupku persembahan. Haleluya. Oh, segenap hidupku persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan.
terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Berat setiap nyanyian ini hanya kami peruntukkan hanya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Pujian dan penyembahan kami Bapa. Biarlah Engkau saja Bapa yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jadi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, oh, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih. Tetap semangat. Kita jalani ibadah kita. Siap pujian. Mari kita bawakan pujian kita hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Yo. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Bapak, kami boleh terus Bapak untuk berada bersama dengan Engkau Bapak. Kami percaya Bapak, apapun keadaan kami saat ini Bapak, kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Bapak. Engkau yang akan melindungi kami, Engkau yang akan menaungi kami Bapak. Kami percaya Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terbang
Kami bersyukur Tuhan, Kau membawa kami lebih tinggi lagi Bapa bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa bahwa kami aman, kami tenang bersama dengan Engkau Yesus. Apapun saat ini keadaan dunia Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menaungi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saat badai bergelora, bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kembali kita datang pada Tuhan. Kita satukan hati, datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Kami bersyukur Bapak izinkan kami untuk bersekutu bersama walaupun secara online. Tapi dia akan mengurangi sukacita kita, mengurangi damai sejahtera kita. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk jaga jarak, diam di rumah, belajar di rumah, mengajar di rumah, bahkan bekerja pun di rumah. Semua itu dilakukan untuk memotong mata rantai penyebaran virus tersebut. Tetapi semua itu tidak mengurangi kita, ketekunan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mengurangi kepujian kita untuk kemuliaan Tuhan, termasuk di dalamnya. Kalau gereja-gereja pada saat ini, untuk sementara waktu, tidak melakukan ibadah di dalam gedung gereja. Kita mengadakan ibadah online. Tetapi semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Kalau pada pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita boleh belajar bersama firman Tuhan,
walaupun itu secara online, tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi damai sejahtera kita. Karena sukacita kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Sukacita kita, damai sejahtera kita tidak disentuhkan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi damai sejahtera kita, sukacita kita ditentukan dari dalam hati kita. Pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berkorban dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan baca dalam Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkau-lah yang menyediakan bumi dan langit, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula dan oleh kuasa kehendak-Mu. Dan sekarang yang Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, perjalanan hidup seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dia akan bertumbuh dan berkembang. Dia akan menjadi anak, menjadi pemuda, dan akhirnya menjadi dewasa yang mandiri. Seorang mandiri yang dewasa mandiri, dia akan terlepas dari segala ketergantungan kepada orang tuanya. Begitu juga di dalam kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya berhenti setelah kita percaya kepada Kristus saja. Kita harus mengalami kelahiran baru, terus berkembang dan bertumbuh hingga mengalami kedewasaan rohani. Ketika seseorang mengalami kedewasaan rohani,
ketergantungan kepada Allah akan semakin besar. Ketergantungan kita kepada Tuhan akan seperti nyata. Berbeda dengan bayi yang baru lahir. Ketika dia menjadi dewasa, dia terlepas tergantungannya kepada orang tuanya. Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita menjadi dewasa secara rohani, semakin dewasa kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pentakosta adalah kejadian di mana pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Yesus bisa melalui ucapan. Kita bersaksi dengan karya pengenalan Yesus, bisa bersaksi dengan tindakan. Kita bisa bersaksi dengan perilaku hidup kita. Karena Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa kita adalah surat pujian yang dikenal dan dapat dibaca setiap orang. Artinya kita ini surat terbuka. Orang akan melihat keberadaan kita. Orang akan melihat kehidupan kita. Kalau kita ini dikatakan surat pujian dan dikenal setiap orang, orang akan membaca dalam hidup kita. Orang akan melihat ada satu perbedaan. Mana orang yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita dapat melihat perjalanan rohani Petrus. Bagaimana Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Di hadapan hamba seorang perempuan. Ketika hamba ini berkata kepada Petrus, engkau pasti salah satu di antara mereka. Apa yang dikatakan Petrus? Aku tidak tahu maksud. Kemudian Petrus pindah ke tempat. Dan hamba lain berkata, engkau pasti salah satu di antara mereka. Dan Petrus mulai bersumpah, sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Kemudian ketiga kali ada seorang hamba datang kepada Petrus. Dilihat caramu berbicara, cara logatmu, engkau pasti salah satu di antara mereka. Petrus bukan saja bersumpah, tapi dia mengutuk dirinya. Aku mengutuk dirinya, bahkan dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Kalau kita melihat perjalanan Petrus, pertama ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, dia hanya berkata, aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Kemudian kedua dia mulai menyangkal, aku tidak kenal orang itu. Yang ketiga dia mulai mengutuk dirinya sendiri. Dan dia bersumpah bahwa dia tidak mengenal orang itu. Namun ketika Petrus mengalami kelahiran baru dan menerima urapan dari Roh Kudus, Petrus mempunyai semangat yang baru. Dengan berani Petrus memberitakan Injil Kristus. Suatu saat ketika Petrus sedang berkhotbah di bait Allah, yaitu di Serambi Salomo, Petrus didatangi oleh imam-imam, didatangi oleh kepala bait Allah dan orang-orang Saduki. Mereka sangat besar, marah besar ketika mereka tahu bahwa Petrus mengajar dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menangkap Petrus dan Petrus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Di hadapan ahli-ahli Taurat, di hadapan tua-tua Yahudi, di hadapan imam-imam besar yang pada saat itu sebagai imam besar, Hanas dan Kayafas. Petrus tidak takut, tetapi jawaban Petrus di luar biasa. Ketika Petrus dilarang untuk memberitakan firman Tuhan, ketika Petrus dilarang untuk mengajar dengan nama Tuhan Yesus, ya jawabannya luar biasa. Silakan putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, takut kepada Allah atau takut kepada kamu. Karena ada peran Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus, sehingga dia berkobar-kobar untuk memberitakan firman Tuhan. Pada pagi ini
kita akan belajar 3 manfaat pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, berkorban dalam doa. Ayat 23 sampai 30 demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." 29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus itu. Berkorban dalam doa. Doa adalah napas hidup orang Kristen, karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Ada 6 pokok doa yang harus kita doakan kepada Allah. Yang 3 pertama berkaitan dengan kekudusan dan kehendak Allah. Dan 3 yang pertama berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, Roh Kudus mengurapi kita untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita perlu Roh Kudus, sehingga doa-doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Kalau keinginan kita bersumber daripada Roh Kudus, yang kita doakan bukan hanya perkara-perkara lahiriah. Yang kita doakan bukan perkara-perkara jasmaniah. Kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka berdoa, mereka tidak minta kemuliaan, mereka tidak minta kekayaan, mereka tidak minta dihormati. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang kedua, berkorban dalam kuasa. Ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Berdoa, berkorban dalam kuasa. Artinya yang pertama dipenuhi Roh Kudus. Berarti penyertaan Tuhan melalui hidup kita. Hidup ada suatu anugerah Tuhan. Tak kala Tuhan memberi percaya kita untuk hidup. Hidup berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Oleh sebab kita harus bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan membuat kita disertai dengan kuasa dari surga. Sehingga umat Tuhan penuh keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Stefanus ketika dia dianiaya, dia tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia tahu akibat dari memberitakan firman Tuhan, dia akan dirajam batu, dia akan dihukum mati. Tapi karena ada Roh Kudus di dalamnya, Stefanus tetap menyampaikan kepada firman Tuhan. Bahkan di saat menjelang kematian, Stefanus masih berdoa untuk orang-orang yang menganiaya. Yang ketiga, berkorban dalam kemurahan. Ayat yang ketiga 4-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul.
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada dasarnya manusia mementingkan diri sendiri karena telah kehilangan kasih. Padahal Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 14, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Dan Paulus juga mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, kalau aku tidak mempunyai kasih, kata Paulus, aku sama dengan gong yang berkumandang, aku sama dengan tarang yang bergemiting. Demikian sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, Paulus katakan aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih di dalam kehidupan kita sangat perlu. Karena itu untuk mempersatukan kita sebagai orang-orang percaya. Jemaat yang mula-mula bisa saling mengasihi, dapat saling membantu, bukan karena mereka yang limpah, bukan karena mereka orang kaya, tapi ada kemurahan di dalam hatinya. Seperti jemaat Smyrna yang Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biar firman yang kita dengar pada pagi ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari kita datang pada Tuhan, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur pada pagi ini. Tuhan telah izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami tetap berpegang pada firman-Mu. Sehingga di dalam hati kami timbul semangat yang baru, berkobar-kobar untuk menyaksikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah kita. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Pemberitaan firman yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi tuntunan dan kekuatan bagi iman kami, dan membuat rohani kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, baik dalam bekerja, atau mencari pekerjaan, atau berumah tangga, ataupun yang masih sekolah. Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berikanlah pada kami kesehatan selalu, dan jauhkanlah dari mara bahaya apapun juga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan, baik di tempat kami ini, maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan persatukanlah seluruh tubuh Kristus dimanapun berada, menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam tuaian jiwa-jiwa terjadi. Berikanlah keselamatan dan lawatan pertobatan terjadi di negeri kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Pakailah pemerintahan kami Indonesia dan tenaga medis agar dapat mengatasi wabah ini. Tuhan, lindungilah dan pulihkanlah mereka yang sakit oleh virus ini, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, permohonan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
terima dan bawa olehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan amin.